Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dengan saya Yohanes dalam Sunday Service Gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman dalam sepekan. Keluarga kerajaan yang terkasih, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja hari ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team, agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu Warrior Kids dan Kingdom Generation sebagai berikut. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Haters, ibadah Kingdom Generation dimulai setiap hari Minggu jam 8:30 pagi bertempat di gereja. Mari kita bangkitkan semangat muda gereja JKI Keluarga Kerajaan. Shalom keluarga kerajaan, suatu kebahagiaan bagi kita semua untuk keluarga kerajaan mengalami divine acceleration di setiap lini kehidupan kita, di keluarga, di pekerjaan, kota, dan bangsa di mana kita ditempatkan. Burning Prayer mengundang seluruh keluarga kerajaan untuk menjadi bagian dalam acara doa peperangan rohani pada hari Rabu 25 Januari 2023 jam 6 sore bertempat di gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan jemputan, bisa mendaftar ke Bapak Joko Prasetyo maksimal hari Selasa 24 Januari 2023 jam 3 sore. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Menang dari rasa nyaman, menang dari rasa santai, dan menang dari kemalasan. Mari kita bergerak bersama meraih kemenangan besar bersama Tuhan. Pastikan Anda hadir dan nikmati kuasa Tuhan dalam doa bersama keluarga kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom, lambaikan tanganmu. Shalom. Sangat berbahagia bisa bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Kita di tempat ini rindu pada Tuhan untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita awali ibadah ini, saya boleh ucapkan saat hari ini, hari yang begitu luar biasa, bagi saudara kita yang merayakan, saya ucapkan tahun baru Imlek, gongsi aja buat saudara-saudaraku yang merayakan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersepakat, tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan atas segala kemurahan, atas segala berkat yang Tuhan atas kami Tuhan. Bila sampai hari ini Tuhan kami ada, semua itu karena kemurahan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, biarlah kami datang di tempat ini Tuhan membawa hati kami, membawa kerinduan kami untuk kami datang menyenangkan hati-Mu, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau telah menantikan kami di tempat ini Tuhan. Dan hadirat-Mu Tuhan biarlah menguatkan kami, biarlah membawa kami lebih lagi Tuhan. Dan juga Tuhan, tak sedikit pun Tuhan Kau lawat kami satu persatu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan,
Bahkan yang Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, membawa rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ibadah kami pada saat pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan, yang segala kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku. Kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia. Kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Segala masa ku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Di saat kita dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Maka Tuhan memelihara hidup kita. Dialah menjadi kerinduan kita. Kita mendekat kepada Tuhan. Oh Yesus, hari itu Bapak Ibu yang terkasih saya bangkit berdiri, kita pujikan ini, biarlah pujian ini menjadi terima di dalam hidup kita, untuk kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku. Kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu melebihi harta termulia. Kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Biar menjadi pilihan kita, memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Di segala masa ku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan
segala masa ku penuh asa. Tanganmu yang kuat topangku, ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Katakan ku memilih, ku memilih untuk senangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Lihat sekali lagi, katakan ku memilih menyenangkanmu Tuhan. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih tetap dekatmu. Segala masa ku penuh asa, karena tanganmu yang buat topangku, ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, pilihan yang terbaik. Oh, ku mau senangkanmu Tuhan, yang menjadi kerinduan kami. Oh Yesus, oh Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan, mau menyenangkanmu. Ku rindu Tuhan, selalu dekatmu Yesus, menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. Shiralalalabaya sikirana, sikiralalalabaya sikirkan Tuhan, sembah Dia, hanya Kau Tuhan. Shiralalalabaya sikirana.
semua ini Tuhan jadi kerinduan kami Tuhan. Untuk kami selalu meninggikan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan saat pagi hari ini kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah kami. Bahkan Engkau bertahta di setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan kami siap memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang mengecap kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Boleh sapa kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Yang atas katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Yes. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Boleh angkat jempol di atas. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sukacita, menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Megahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Jatapan kemegahanmu Tuhan. Hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari tetap memuji Tuhan, tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Haleluya. Amin.
bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggikan Dia lebih lagi dengan suaramu, dengan segenap hatimu. Rasakan, biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Ku pasti menang. Sama-sama. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam hadirat Tuhan. Boleh doa untuk anak-anak. Anak-anak boleh maju ke depan. Kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Ya dibentuk oleh Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita ke anak-anak kita. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Kami percaya Tuhan Kau bisa memakai mereka dimanapun mereka berada. Kau akan menolong untuk sekolah minggu hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tolong untuk kakak-kakak mentor yang sudah mempersiapkan apapun yang mereka ajarkan hari ini. Kami percaya Tuhan itu bisa merema buat setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.
Haleluya. Kisah Rasul di dalam 1 Petrus 5 ada berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab ia, Tuhan Yesus, yang memeliharakan kamu. Burung-burung di udara pun Tuhan pelihara, diberi makan. Bunga bakung di lembah Tuhan hiasi, tanpa harus meminta Tuhan memelihara. Apalagi kita anak-anak kesayangannya, pasti Tuhan memelihara. Bahkan mencukupkan, menyediakan buat kita apa yang kita perlu. Amin saudara. Amin, haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan cukupkan. Amin Tuhan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Tinggal kita datang meminta kepada Tuhan. Amin saudara. Mari saya ajak bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi doa buat kita kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangan Tuhan. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan tahu. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati.
percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Sekali lagi katakan, Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat yang kami tahu, blessing yang besar Tuhan sediakan bagi setiap kami. Itu yang kami percaya. Biarlah itu tidak menjadi beban bagi setiap kami, tetapi ini menjadi satu kehormatan bahwa kami ada bersama-sama dalam rancangan Tuhan yang besar. Sebab itu Tuhan, kami mau buka hati di hadapan-Mu. Biarlah anugerah-Mu itu terus bekerja dan terus menerus yang memimpin hidup kami. Sehingga pada waktunya kami tahu bahwa kami sampai pada destiny yang Tuhan tetapkan atas setiap kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami menangkap setiap maksud Tuhan atas rancangan yang besar itu. Sebab yang kami percaya, kami adalah bagian dari rancangan Tuhan atas semua yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Karena itu Tuhan, biarlah hati ini hanya tertuju kepadamu. Kami siap diberkati, diperlengkapi, dibangun dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari, semakin mencapai perkenanan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, bersama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk para pelayan pujian yang sudah bawa kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Ada dua hal yang saya alami, ya mungkin ini bukan hal yang spektakuler, yang besar, ketika saya mempersiapkan apa yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Yang pertama itu sore hari, waktu itu air tidak bisa ngalir. Waktu itu air enggak ngalir, sehingga saya sore hari harus keluar rumah ngecek. Saya ngecek untuk apakah aliran air itu memang putus di jalan atau apa. Begitu saya keluar dari pintu rumah, saya masuk halaman, saya nengok ke pinggir jalan. Tiba-tiba ada ibu-ibu keluar dari gang. Ibu-ibu keluar dari gang, dan apa yang terjadi? Loh, Bu, kenapa kok enggak jadi sholat gitu ya. Karena ibu itu udah pakai mukenanya, dia keluar, dia bawa alat sholatnya. Dan yang terjadi, wah lampunya mati. Loh, ternyata di sebelah rumah saya itu ada musola dan hari itu lampunya mati. Hari itu lampunya mati. Pak Yoyo bisa? Oh coba, saya bisa. Saya berjalan, saya menuju ke musola. Di sana ada siapa, Bu? Ada Pak ini, dia sebutkan satu nama gitu. Saya ke sana, gelap itu tempatnya gelap. Pak, kenapa? Mati. Padahal pulsanya masih. Di situ pulsanya masih 25 ribuan gitu kan. Masih banyak ini. Dia cek, saya cek masih ada. Saya keringnya Pak. Saya keringnya sudah dinaikin. Enggak mau. Itu udah nyala hijau itu. Meterannya udah nyala hijau. Biasanya kalau nyala hijau kan harusnya listriknya masih jalan gitu ya. Tak lihat-lihat gak bisa. Datanglah bapak-bapak. Mati ya, mati. Ya pantasan sore hari itu sepi. Gak ada yang azan. Kemudian yang terjadi, dilihat berapa orang lihat, dibetulin gak bisa. Diutek-utek gak bisa.
Saya lihat saya keringnya udah on. Kemudian, Pak pinjem baterainya Pak. Saya pinjem baterainya ke dia. Saya datangi meterannya. Tuhan, aku butuh favor-Mu. Aku butuh perkenananmu Tuhan. Supaya lampu ini bisa nyala. Karena saya ada di sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya buka itu meterannya. Padahal meteran itu sudah dilihat orang berapa kali. Udah dicek berapa kali. Kemudian Roh Kudus tunjukkan. Ini loh. Simple aja. Enggak usah rumit-rumit. Meterannya belum di-on-ke. Jadi waktu itu meterannya itu masih kondisi 0. Kenapa 0? Ternyata seharian tuh hujan, mungkin ada konslet dan meterannya jeglek. Saya nggak tahu apa sebabnya. Tapi yang pasti kemudian saya coba jeglekan gitu. Pak, ini meterannya masih 0. Jadi nggak bisa nyala Pak listriknya. Loh, tadi sudah dicek, tadi sudah diutek-utek, nggak bisa. Di situ saya ngelihat hal sekecil apapun dalam hidup kita butuh yang namanya perkenanan Tuhan. Amin. Sekecil apapun dalam hidupmu, dalam hidupku, kita butuh perkenanannya Tuhan. Kita butuh yang namanya favor of God. Di situ, itu yang pertama. Kemarin, waktu kebetulan saya di rumah, saya pergi ke rumah Bapak Ibu, ke rumah Bapak Ibu saya. Dan Bapak bilang, yuk mumpung prei, ewangi. Yuk mumpung libur, bantu Bapak. Bapak tuh mau nebang pring, satu saja bambunya, tapi itu jenis bambu yang besar itu. Dan kebetulan bambu itu mau jatuh ke rumah tetangga. Karena itu besar bahaya, kalau sampai jatuh ke rumah orang, gentengnya bisa rusak. Kemudian karena tinggi, bambu itu tinggi, ya gimana caranya supaya bambu itu enggak jatuh ke rumah tetangga. Bersama dengan adik, jadi kami 3 orang. Kita coba lempar tali setinggi kira-kira ya 8 sampai 9 meter. Siapa di antara kita yang bisa lempar tali setinggi itu? Dan tali itu pun nanti harus turun lagi supaya kita bisa nali, supaya tali itu bisa kita kasih simpul. Aduh gimana ini caranya? Pakai galah, setengah mati pakai galah. Berkali-kali coba gagal. Singkat cerita, saya berdoa, Tuhan, saya butuh favor-Mu. Supaya tali itu bisa nyantol di bambu itu kuat dan bisa kita tarik. Kan bambu nggak bisa dipanjat, tinggi kayak gitu. Melengkung lagi. Singkat cerita yang terjadi adalah, kemudian Tuhan ingatkan, kowe pernah pasang antena. Kalau pasang antena, bambunya jangan miring. Tapi bambunya harus berdiri tegak dan berjalan. Saya ingat itu. Kemudian bambu saya, itu tinggi, bambu tinggi itu yang untuk kalau kita bilang galah, kita bilang genter Pak. Itu saya bawa berdiri berjalan gini. Saya jatuhkan di atas bambu. Bambunya, talinya bisa nyangkut di situ. Tapi talinya enggak mau turun. Wah, talinya udah di atas tapi enggak mau turun. Jadi kita enggak bisa bikin simpul di situ. Wah, singkat cerita, Tuhan favor-Mu Tuhan. Singkat cerita digoyang agak turun. Singkat cerita begitu agak pendek, Bapak ambil galah yang lain ditarik turun ke bawah. Dicoba berkali-kali tidak bisa. Tapi ketika favor of God, perkenanan Tuhan itu turun. Yang terjadi tali itu bisa turun, kita bisa bikin simpul sehingga bambu itu bisa kita tarik menjauh dari rumah orang dan kita bisa potong bambu itu. Halo? Artinya bahwa favor itu yang akan membuat kita mengalami kemudahan-kemudahan. Perkenanan Tuhan itu akan membuat kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Favor itu akan sangat-sangat menolong kita untuk menyelesaikan semua tugas, semua tanggung jawab yang Tuhan berikan atas hidupmu dan hidupku. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk melihat favor ini, sebelumnya kita mesti tahu, bisa membedakan mana favor, mana kebaikan Tuhan. Tolong kembalikan yang pertama dulu Kak.
Kita hari ini berbicara tentang perkenanan Tuhan. Untuk mengerti favor ini, kita harus bedakan dengan goodness of God. Goodness of God itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Berbicara tentang kebaikan Tuhan, semua orang bisa mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu adalah kebaikan Tuhan bagi semua orang. Tuhan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk bisa memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika dia percaya, dia bisa memilikinya, dia bisa mengalaminya. Itu favor, itu kebaikan Tuhan yang disediakan bagi semua orang. Ketika kemarin hujan, semua orang alami hujan. Ketika hari panas, semua orang alami panas. Tapi yang namanya favor, boleh diturunkan, yang namanya favor adalah perkenanan atau kemurahan Tuhan yang diberikan atau yang bekerja bagi orang-orang tertentu atau orang-orang percaya, dan inilah yang membedakan antara Anda dengan orang lain. Karena itu seringkali kita melihat bagaimana orang itu mengalami yang namanya kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, tapi ada orang-orang tertentu yang bekerja dengan setengah mati, tetapi biasa-biasa saja hidupnya. Dan hari ini kita mau belajar tentang yang namanya favor. Kita mau melihat bagaimana favor itu bekerja atas kehidupan seseorang, dan pada akhirnya orang itu akan berjalan dalam yang namanya anugerah Tuhan. Ya. Jadi yang namanya favor itu yang membedakan Anda dengan kebanyakan orang. Nah, dari kata favor ini kita akan mendengar, kita akan tahu yang namanya favorit. Nah, nanti kita akan berbicara tentang favorit. Nah, karena itu saya akan mengajak Anda untuk sedikit membahas banyak ayat ke depan, dan saya harap ini akan membuat Anda paham, Anda mengerti, sehingga saya juga berharap setiap Anda dan saya itu mengalami yang namanya favor of God. Karena ketika Anda mengalami favor of God, hidup Anda akan mengalami blessing yang besar, Anda akan mengalami banyak hal kedahsyatan atas hidup Anda akan menjadi berbeda, akan menjadi berubah, dan di situ Anda akan mengalami bagaimana Tuhan bekerja atas hidup Anda. Anda akan mengalami kemudahan-kemudahan yang Tuhan bukakan atas hidup Anda, walaupun situasi yang Anda hadapi mungkin orang berkata itu situasi sulit. Tetapi ketika ada favornya Tuhan, ketika ada perkenanannya Tuhan, di situ Anda akan mengalami keheranan. Ketika orang berkata, wow, hidupmu kayak orang mimpi, itu akan Anda alami. Kemarin ada seorang ibu-ibu cerita kepada keluarga kami, kepada saya dan istri. Dia mau jual rumahnya nggak bisa laku. Sementara dia punya kebutuhan yang besar. Dia harus membayar ini, dia harus menyelesaikan tanggungan ini. Dia harus membayar itu. Sementara biaya untuk pernikahan anak, biaya-biaya yang lain masih menunggu. Rumahnya di kampung, di sekitar rumah saya. Singkat cerita, Pak, rumah ini hanya laku dan banyak orang nawar hanya 1,6. 1,6 M. Tapi kebutuhan saya lebih daripada itu. Suaminya bilang, udah dilepas aja Bu. Sudah dilepas aja, susah untuk naik lagi. Tawarannya sekitar 1,5, 1,6 dan seputar itu, 1,7 paling banter. Tidak. Ibu ini berkata, tidak. Saya mau 2,2. Wow, banyak banget jaraknya. Singkat cerita, mereka kumpul, Pak, kita harus sepakat. Dengan suaminya dia bilang gitu, dengan anaknya, kita harus sepakat, yuk kita kumpul, kita doa, kita percaya bahwa Tuhan masih bekerja, Tuhan masih punya favornya sampai hari ini. Singkat cerita,
Setelah mereka berdoa, beberapa hari kemudian, apa yang terjadi? Ada seorang yang datang ke rumahnya dia dan berkata, "Bu, saya dengar rumahnya mau dijual ya. Ditawarkan berapa?" 2,2 Pak. Baik, saya setuju dan saya bayar hari ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terjadi favor of God itu masih berlaku sampai hari ini. Tetapi persoalannya kenapa enggak semua orang ngalamin? Tapi kenapa walaupun kita udah percaya, walaupun kita jadi orang Kristen, tapi kita enggak ngalami. Orang berkata tahun 2023 itu tahun yang sulit. Akan ada banyak kesulitan ekonomi, kesulitan politik, kesulitan kerjaan, banyak kesulitan yang terjadi tahun 2023. Orang berkata akan ada banyak bencana, akan ada banyak hal yang enggak mengenakan atas hidup setiap kita. Tapi saya mau berkata kepada Anda, ketika Anda mengalami favor-nya Tuhan, yang terjadi adalah tahun 2023 menjadi tahun terobosan bagi setiap kita. Amin. Tahun 2023 menjadi tahun di mana kita akan mengalami namanya akselerasi, percepatan yang Tuhan kerjakan. Itu terjadi atas kita. Itu hanya terjadi bagi mereka yang mau percaya. Amin. Karena itu hari-hari ini sediakan saja hati yang percaya, bukan hati yang ngeyel, bukan hati yang maitu. Jadi hari-hari ini sediakan hatimu bahwa favor itu akan terjadi. Akan terjadi banyak terobosan. Yuk. Selanjutnya, ketika bicara tentang favor, bukan itu. Ya. Ketika bicara tentang favor, saya ingat ada ayat yang nyelekit. Ada ayat yang nyelekit. Yuk kita baca bersama-sama, ini ayat pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu ya. Ini ayat yang nyelekit menurut saya. Kenapa? Karena ada orang yang sementara orang lain itu bekerja dengan setengah mati untuk mendapatkan sesuatu. Bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya mungkin, atau bagaimana orang ini bisa mendapatkan hasil dalam hidupnya. Tapi ayat ini berkata, sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Aneh bukan? Ada yang bilang, Pak, berarti kita banyakin tidurnya ya Pak ya daripada bekerja. Yang setuju katakan, ahem. Anda boleh banyak tidur, asal Anda memastikan bahwa hidup Anda adalah hidup yang dicintai oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau hidupmu tidak dicintai oleh Tuhan, jangan harap favornya Tuhan itu terjadi atas hidupmu. Jangan harap favornya Tuhan bekerja atas hidupmu. Walaupun engkau bekerja dengan susah payah, Alkitab berkata kalau kita tidak menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan, maka yang terjadi favornya Tuhan tidak akan bisa bekerja atas hidup kita. Karena favor itu butuh yang namanya anugerah, favor itu butuh yang namanya cinta. Ketika Tuhan menemukan yang dicintainya, maka yang terjadi favor itu akan bekerja. Karena itu tadi saya katakan, kata favor turunannya adalah favorit. Adalah favorit. Oke, kita buka ayatnya. Oke, boleh diturunkan Roma 9 ayat 13. Saya mau jelaskan dari sini. Roma 9 ayat 13 sampai 16. Yuk kita baca bersama-sama. Saya baca 13, Anda angkat ayat yang ke-14 dan seterusnya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. 14, 1, 2, 3. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Lanjut. Oke, dari ayat 13 yang kita baca tadi.
Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah kita bisa bilang Allah itu adil? Kalau Tuhan berkata, aku benci Esau, tapi aku mengasihi Yakub. Halo? Apakah Allah itu adil? Tapi Alkitab juga berkata, kalau Allah tidak adil, itu mustahil. Allah itu adil. Tapi mengapa pernyataannya? Kenapa firman Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau? Sekali lagi soal favor. Soal perkenanan. Favor itu turunannya tadi saya bilang, itu favorit. Kalau Pak Fandi favoritnya itu warna merah, saya hijau. Apakah saya enggak adil dengan Pak Fandi? Tidak, bukan? Ini bukan soal adil enggak adilnya. Kalau Pak Heru sukanya makan apa, Pak? Bakso. Pak Heru suka makan bakso. Bu Heru suka makan apa, Bu? Bakso juga, oh sama-sama. Seandainya Sarah sukanya makan spaghetti, apakah Sarah enggak adil kepada bapaknya? Tidak, bukan? Jadi favor itu adalah pilihan. Pilihan. Ketika Tuhan memilih Yakub bukan berarti dia enggak adil kepada Yakub. Tetapi dia meninggalkan Esau. Sama ketika Pak Fandi suka yang merah, dia meninggalkan yang hitam, meninggalkan yang lainnya. Karena sukanya itu. Jadi di sini bahwa ketika berkata aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Artinya apa? Kita mau belajar dari pribadi ini. Apa yang terjadi dengan pribadi ini sehingga favornya Tuhan, sehingga Tuhan itu menjadikan Yakub itu favoritnya. Sehingga Tuhan menjadikan pilihannya itu dijatuhkan kepada Yakub. Oke, boleh turun? Nah, kalau begitu siapa yang bisa mengalami perkenanan? Tadi Roma 9 ayat 13 sudah kita baca. Dan kita mau lihat di Ibrani 11 ayat 20 berkata begini. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ingin membaca kisah tentang Yakub dan Esau, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di kitab Kejadian pasal yang ke-25. Ke-25 dan seterusnya sampai 27 sampai ke 30-an ke sana. Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana peristiwanya, bagaimana cerita dari Esau dan Yakub. Jadi membenci ini bukan berarti Allah itu semena-mena kepada Yakub, kepada Esau. Bukan berarti Allah itu tidak adil kepada Esau. Tetapi yang terjadi adalah kita mau melihat sebabnya. Mengapa Allah tidak menjatuhkan pilihannya kepada Esau. Tetapi kenapa Allah menjatuhkan pilihannya, favoritnya kepada Yakub. Nah, jadi di sini yang terjadi adalah siapa yang mengalami perkenanannya Tuhan. Yang pertama, boleh diturunkan, yang pertama adalah mereka yang menghargai perkara-perkara rohani. Kejadian 25 ayat 32. Ini jadi ceritanya begini. Esau dan Yakub. Esau itu anak sulung dari Ishak. Kemudian mereka itu lahir hampir bersamaan. Dikatakan saudara kembar tapi beda. Yang satu badannya itu berbulu katanya. Kulitnya kemerah-merahan. Nah, yang satu yang Yakub itu kulitnya tidak berbulu. Dia keluar belakangan, katanya keluar sambil memegangi tumit kakaknya. Nah, singkat cerita, mereka bertumbuh bersama. Dan yang terjadi, Esau lebih suka berburu dan Yakub lebih suka tinggal di rumah. Nanti kita akan lihat. Dan yang terjadi apa? Dalam peristiwa Esau dan Yakub ada sesuatu yang fenomenal. Yang terjadi adalah tentang berkat kesulungan, hak kesulungan. Di situ dikatakan begini, pasal 25 ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Itu yang Esau katakan. Nah,
Yang terjadi adalah ceritanya begini, suatu hari Esau pulang dari berburu mungkin, dari padang. Dia capek, dia lelah, dia lapar. Dia capek, dia lelah, dia lapar. Yang terjadi apa? Di rumah, di tendanya, Yakub sedang masak kacang merah. Mungkin disertai dengan bumbu yang harum, dikasih sedikit di daging, kemudian baunya itu sangat menyengat, menarik banget. Singkat cerita, semakin laparlah Esau ketika mencium bau itu. Kemudian apa yang terjadi? Esau menghampiri Yakub. Adikku, kasih dong aku itu semangkuk saja nih, perutku udah lapar nih. Enggak lah, ini hanya cukup untuk saya saja. Ayolah, kasih ke aku saja. Tapi Yakub orangnya pintar. Dia bilang gini, oke, aku mau berikan satu mangkok saja. Tapi ingat, kamu harus tukar sup merah ini dengan yang namanya berkat kesulungan. Jadi ini yang dikerjakan Yakub dan ini yang dialami Esau. Singkat cerita, Esau berkata, oke, aku setuju. Terjadi kesepakatan. Sebentar lagi aku kan juga mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, jadi di sini yang pertama, kenapa Tuhan tidak menjatuhkan pilihannya kepada Esau? Karena Esau itu ceroboh. Esau ceroboh. Dan yang terjadi adalah banyak orang-orang yang mengalami kecerobohan. Ketika hidupnya mengalami tekanan, ketika hidupnya mengalami sesuatu yang sulit, digambarkan dengan apa yang dialami oleh Esau. Dia lapar, dia capek, dia lelah. Mungkin engkau kekurangan, engkau sedang mengalami persoalan yang menimpa hidupmu. Tapi pertanyaannya, apakah engkau tetap menghargai perkara-perkara rohani yang Tuhan berikan atas hidupmu? Mas, gak perlu yang lain. Yang penting golek duit sih. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang kami rindukan setiap Anda dan saya ketika Anda bergabung dengan keluarga kerajaan di tempat ini, Anda mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan. Ketika Anda bergabung di gereja ini, kami merindukan satu perkara, Anda bertumbuh semakin bertumbuh. Dan akhirnya Anda menggenapi setiap destiny, setiap janji yang Tuhan berikan atas hidupmu. Ini kerinduan kami. Karena itu ketika kami bertanya, Pak, kok minggu kemarin enggak ibadah, kemana Pak? Saya mau bilang, bukannya kami kepo. Bukannya kami ingin sok tahu. Bukannya kami ingin, mau ngerti urusan pribadinya. Enggak kayak gitu. Tapi yang kami inginkan satu perkara saja, supaya blessing-nya Tuhan itu bekerja atas hidupmu. Supaya berkat yang ajaib itu yang menjadi jalan-jalan kehidupanmu. Supaya setiap kesulitan yang kau alami, kami bisa memastikan bahwa ada Tuhan yang di depanmu membuka pintu-pintu itu sehingga kesulitanmu teratasi. Ketika engkau menghadapi tantangan, kami hanya ingin memastikan bahwa engkau akan dijanjikan kemenangan dan engkau sedang berjalan dalam kemenangan. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika kami bertanya, Pak, sudah lama loh gak beribadah. Bukannya kami kepo. Tapi satu perkara, supaya yang terbaik dari Tuhan itu terjadi atas hidupmu. Amin. Jadi kalau masih ada yang tersinggung, maaf. Ini bukan waktunya tersinggung lagi. Karena yang namanya divine akselerasi, yang namanya percepatan, tidak butuh yang namanya tersinggung. Katakan amin. Tidak butuh yang namanya tersinggung, tidak butuh namanya kecewa. Mungkin terjadi sesaat, segera tinggalkan. Supaya divine akselerasi terjadi atas hidupmu dan hidupku. Amin. Jadi Esau itu ceroboh. Tuhan gak mau melihat rancangannya diserahkan kepada orang yang ceroboh. Yang kedua, Esau berpikir jangka pendek, yang penting aku lapar, aku terselesaikan. Yang penting kebutuhanku tercapai. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap kita jauh melihat ke depan. Tuhan mau supaya setiap kita punya pengharapan yang hidup. Supaya ketika kita mengalami tekanan hidup, pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Dan engkau mengalami kemenangan demi kemenangan atas persoalan yang kau hadapi. Amin. Selanjutnya, Esau meremehkan status kesulungan. Ini ngeri. Salah satu, ada beberapa hal yang ada dalam yang namanya berkat kesulungan. Yaitu
Ketika orang itu punya berkat kesulungan, dia punya hak atas kepemimpinan keluarga itu. Dia punya hak atas nama dari keturunannya. Dia punya hak memimpin ibadah, memimpin keluarga besarnya. Itu haknya. Yang kedua, dia berhak dalam Israel Purba, itu dikatakan dalam literasinya, itu dia punya hak untuk mewarisi janji-janjinya Abraham. Nanti kita akan lihat bagaimana Yakub mewarisi janji-janjinya Abraham. Selanjutnya, secara materi, bisa saat itu atau berjalan dalam kelanjutannya, bahwa hak kesulungan itu adalah hak untuk menerima warisan double porsi. Katakan amin. Dan kita menerima hak kesulungan itu melalui Yesus Kristus Tuhan. Kita mewarisi janji-janji itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita pun memiliki favor-nya Tuhan yang bisa dikerjakan atas hidup Anda dan saya. Oke, kita nggak mau bahas jauh ke itu. Jadi di sini Tuhan tidak memilih Esau karena Esau meremehkan status kesulungan. Dan yang paling parah adalah bahwa Esau itu sudah menghina Allah. Untuk apa berkat kesulungan? Ada orang-orang tertentu yang berkata, ngapain sih ke gereja, ngapain sih komsel, ngapain doa-doa, ngapain nyanyi-nyanyi, ngapain baca Alkitab, ngapain pelayanan. Ada seorang tetangga yang bercerita kepada saya begini, Pak, aku saiki ora arep ngeteri, Pak sekarang saya nggak mau kasih ater-ater apa saja kepada si itu. Loh kenapa? Ada yang cerita Pak, kalau saya kirim makanan, saya dari luar kota, atau karena kami sedang punya hari bahagia, kami kirim makanan, makanannya dibuang. Ada yang pernah ngalami itu? Ngeteri tonggone, lekane imben melu seneng gitu ya, malah makanannya dibuang. Ada lagi disuruh bawa pulang, enggak mau, enggak ada yang makan di rumah, paling hanya untuk makan ayam. Hah? Pernah ada yang ngalami gitu? Kalau Anda tahu apa yang Anda berikan itu ditolak, apakah Anda tetap memaksa dan besok akan ngantar ke rumahnya? Enggak lagi. Sikap Esau ini membuat Tuhan tidak menjatuhkan pilihannya. Jadi hati-hati dengan sikap hati kita, hati-hati dengan penghargaan kita. Mumpung masih awal tahun, yuk benahi prioritas kita. Ibadahmu perhatikan. Persoalan-persoalan yang kau hadapi mungkin membuat engkau merasa, aduh berat Tuhan untuk ibadah. Tapi ingat, prioritasmu adalah harus mengutamakan Tuhan. Enggak perlu cari berkat Tuhan lah. Enggak perlu kejar-kejar berkat Tuhan lah. Tetapi ketika favornya Tuhan itu turun atas engkau, maka semua yang Tuhan punya itu diarahkan atas hidupmu. Amin. Jadi secara simpel, kalau boleh saya bilang, favor itu adalah ketika yang lain enggak punya harapan, engkau punya harapan, kau tetap sukacita, kau tetap semangat. Cowok-cowok, ketika ada banyak cowok yang naksir si A, si B, atau naksir si A karena cantik, cakep, banyak cowok kaya, naksir dia, banyak cowok yang ganteng, pengen ngapelin dia. Karena favor of God bekerja atas hidupmu. Cewek yang cantik, cewek yang takut akan Tuhan, itu menjadi pacarmu dan menjadi jodohmu. Amin. Yang jomblo bilang amin dong. Gak ada yang bilang amin. Ketika yang lain punya usaha hampir bangkrut, tutup karena situasi sulit. Situasinya enggak menentu, mereka banting harganya dipermurah supaya laku. Tapi karena favor of God-nya bekerja atas hidupmu, bekerja atas daganganmu, bekerja atas usahamu. Enggak perlu banting harga, orang cari barangmu untuk dibeli walaupun harganya lebih mahal. Itu namanya favor of God. Amin. Jadi hari-hari dapatkan perkenanannya Tuhan. Maka hidupmu menjadi berbeda. Oke. Selanjutnya, ya, Yakub itu pribadi yang berproses. Kejadian 25 ayat 27 berkata begini. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu
Seorang yang suka tinggal di padang. Perhatikan, yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yakub adalah seorang yang suka tinggal di kemah. Tuhan tahu. Tuhan tuh jauh melihat bukan hanya di depannya, tapi jauh melihat ke depan, lebih jauh lagi. Jadi yang terjadi di sini, hati yang tenang itu hati yang rela menerima segala sesuatu. Hati yang tenang itu hati yang, kalau boleh orang bilang, hati yang sabarlah. Hati yang sabar. Jadi ketika hatinya sabar, Tuhan di situ suka untuk membentuknya. Peristiwa yang dialami Yakub sungguh luar biasa. Dari apa yang dialami Yakub dulu dikatakan bahwa dia itu menipu kakaknya. Sebenarnya kalau menurut cerita saya, dia nggak nipu kakaknya. Tapi ada kata sepakat, mereka sepakat. Tapi yang dia tipu adalah ayahnya. Dulu saya pernah bilang, Yakub itu penipu yang ulung. Ayahnya dia tipu, mertuanya dia tipu. Bahkan hewan pun, binatang pun dia tipu. Dombanya dia manipulasi kan. Karena itu disebut penipu. Orang bilang disebut cacing. Sebutannya cacing karena saking licinnya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, Yakub mengalami perubahan. Akhirnya ketika Yakub melarikan diri, singkat cerita, ketika Esau tahu bahwa hak kesulungannya itu sudah diberikan kepada Yakub, Esau marah. Gak ada lagi yang bisa dia dapat. Singkat cerita, Esau ingin membunuh Yakub. Yakub lari, dia disuruh pergi ke Haran. Dan satu hal yang menarik dari kehidupan Yakub adalah dia nurut apa kata bapaknya. Ketika Esau itu mencari istri, dia enggak tanggung-tanggung. Dari cerita yang kita dengar dari Alkitab dikatakan Esau itu nikah langsung 2 orang Kanaan. Sekali nikah 2. Ada bapak-bapak yang di sini sekali nikah 2? Jaluk mati Pak. Siji wis gitu ya. Meh loro. Ini langsung 2 loh. Pak Dar enggak mau ya nikah 2 ya. 1 aja Pak ya. Istrinya saya ngamen. Ini yang terjadi. Karena ini yang menyakitkan orang tuanya. Esau nikah dengan perempuan Kanaan langsung 2. Perempuan ini seumur hidup ayahnya menyakitkan mamanya. Singkat cerita karena melihat ini Esau nikah lagi. Dia cari orang yang keturunan Abraham dari Ismail. Mungkin itu bisa memperbaiki situasi. Tapi kenyataannya enggak. Tapi Yakub dipesan ayahnya, kamu cari istri dari antara kaum kita. Cari istri dari kaumnya kita. Akhirnya dia pergi ke Haran. Cari istri di sana. Di situ ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan dalam mimpinya. Yakub melihat banyak ketemu dengan Tuhan. Dan paginya dia mendirikan batu di Betel. Di situ dia berkata, di sini Tuhan hadir. Di situ Tuhan mulai berjanji, menyatakan janjinya kepada Esau. Bahwa janji Abraham akan menjadikan keturunannya itu bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati dan menjadi berkat. Itu terjadi atas Yakub. Ada banyak pertemuannya. Dan singkat cerita, pertemuan yang dengan Tuhan di Sungai Yabok. Itu melihat bagaimana Tuhan melihat Yakub sudah mengalami perubahan. Sehingga di situ Tuhan memberikan kepada Yakub nama yang baru. Bukan lagi Yakub yang dibilang cacing gitu. Tidak, tetapi Yakub menjadi Israel. Yang artinya yang sudah bergumul melawan Allah dan dia mengalami kemenangan. Jadi pribadi yang berproses itu Yakub. Untuk cari istri, enggak cukup 1 tahun, 2 tahun, 14 tahun dia alami. Jadi singkat cerita, siapapun di antara kita yang suka mengalami proses bersama dengan Tuhan. Hari ini mungkin hidupmu sedang mengalami, wah Tuhan gak enak hidupku. Aku sudah rajin ibadah, aku sudah melayani Tuhan. Tapi yang terjadi hidupku kok seperti ini Tuhan. Saya mau bilang, berproses bersama dengan Tuhan. Selanjutnya boleh diturunkan. Yang kedua, kapan mengalami perkenanan itu? Yuk kita baca bersama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Pada waktu
Oke, kita ulangi. 1, 2, 3. Pada waktu yang diperkenankan, aku sudah mendengarkan, dan pada hari keselamatan aku telah menolong. Ingatlah baik-baik sekarang, inilah waktu yang Oke. Ayat ini menjelaskan dua hal kepada kita tentang kapan, tentang waktunya. Yaitu waktunya dikatakan sekarang ini. Ya, ingatlah baik-baik, sekarang inilah waktu yang diperkenankan. Kapan waktu yang diperkenankan? Kapan waktunya? Sekarang ini punya arti bahwa ketika Anda mendengar, siapapun yang mendengar akan kebenaran firman, siapapun yang mendengar bahwa Allah itu baik, itulah waktu perkenanan. Ketika dikatakan bahwa Yesuslah jalan keselamatan, itulah waktu perkenanan. Ketika engkau hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan, itulah waktu perkenanan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi sekarang artinya kapanpun. Yang pertama kapanpun, apa artinya? Yaitu bahwa favor itu kapanpun masih bisa bekerja. Sampai hari ini pun masih bisa bekerja. Siapa di antara kita yang membutuhkan favornya Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya nggak ngerti apa persoalanmu, apa yang kau alami. Tapi saya mau berkata, apapun persoalanmu, apapun tantangan hidupmu, favornya Tuhan masih bekerja atas hidupmu kalau engkau mau dipakai Tuhan. Amin. Kalau engkau membuka hati, engkau izinkan Tuhan bekerja, favornya masih bekerja. Kemudian yang terpenting Tuhan menemukan ada hati yang bersedia. Yang kedua, kata sekarang itu menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Amin. Penyertaan Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Karena itu dikatakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Apakah Immanuel itu dibatalkan ketika engkau enggak punya duit? Apakah Immanuel itu dibatalkan ketika seolah-olah anakmu susah dikandani, anakmu susah diatur? Apakah Immanuelnya hilang? Apakah Immanuel itu hilang ketika engkau sedang sakit? Apakah Immanuel itu hilang ketika daganganmu sedang sepi? Apakah Immanuel itu hilang ketika semua orang meninggalkan engkau? Saya mau berkata Immanuel tidak pernah terbatalkan. Karena dari dulu sampai sekarang Allah kita itu sama. Amin. Sebab itu jangan takut. Percayalah bahwa waktunya itu disediakan bagi kita. Ada contohnya begini. Bahwa sekarang ini waktunya. Oke, saya mau kasih contoh. Tuhan mencari orang yang terbuka, yang mau mendapatkan favornya, yaitu orang yang berserah. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 3-9 dikatakan begini. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang yang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesuai goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ayat yang kelima, ada video boleh disiapkan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi kapan favor itu bisa bekerja? Videonya bisa diputar? Ya, ini video tentang bagaimana Tuhan Yesus menghampiri seorang yang sakit di kolam Bethesda. Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya orang Yahudi. Di dekat pintu domba di Yerusalem ada sebuah kolam dengan 5 serambi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit yang berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh.
Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. Apakah kamu mau sembuh? Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, Seketika itu saat juga, berdoa orang itu sembuh. Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan. Dan favor itu masih bisa terjadi atas mereka yang mau berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi orang ini sudah nggak ada harapan. Hopeless. Apa ya yang akan terjadi kalau nggak ada yang tolong aku? Nggak ada orang yang mau tolong dia untuk masukkan dia ke kolam. Ketika kolam itu bergoncang, siapa yang pertama kali masuk ke kolam itu, dia akan sembuh. Jadi ketika kolam bergoncang, orang lain sudah keburu masuk ke kolam itu. Orang ini hanya berserah, pasrah, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus suka dengan orang-orang demikian. Pasrah, Tuhan, aku nggak tahu lagi. Yang penting aku percaya bahwa Tuhan sanggup tolong aku. Nggak ada harapan. 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Mungkin dia udah ditinggalkan banyak orang udah bosan dengan dia. Jadi yang pertama kapan? Itu adalah ketika engkau berpasrah, engkau berserah. Yang kedua, boleh langsung diturunkan yang kedua. Yaitu di sana ada cerita tentang pekerja kebun anggur. Saya mau cerita singkat. Pagi-pagi yang punya kebun anggur itu cari orang untuk kerja. Kemudian agak siang jam 9 pagi dia cari orang untuk bekerja. Langsung turun. Kemudian yang jam 12 dia cari orang. Dan yang jam 5 pagi dia katakan mungkin jam 8 pagi lah dia katakan kita sepakat ya 1 dinar sehari. Yang jam 9 juga begitu. Yang jam 12 dikatakan aku akan memberikan upah yang pantas. Dan yang jam 5 sore dia nggak bilang apa-apa. Maukah engkau bekerja? Kenapa engkau duduk-duduk saja di pasar? Tuhan gak ada orang yang mau mempekerjakan aku. Artinya apa? Dia sudah gak punya nilai tawar. Gak bisa tawar-tawar lagi akan berapa harga yang pantas untuk dirinya. Oke, ikut kerja di kebun anggurku. Singkat cerita pada sore harinya, ketika semua pekerja sudah selesai bekerja, tuannya ini membagi upah. Dipanggillah yang jam 5, mulai jam 5 sore kerja. Dikasih upah 1 dinar. Sementara yang kerja dari pagi, dia berpikir, wah yang jam 5 saja dapat 1 dinar. Kalau begitu yang kerja dari pagi kira-kira berapa? Mungkin 2 dinar, mungkin 3 dinar. Ternyata enggak, sama 1 dinar. Apakah adil tuannya? Kalau menurut kita seolah-olah tidak adil. Tapi kalau Anda baca Alkitab, di situ Tuhan sudah sepakat 1 dinar. Tetapi kepada orang yang tidak punya nilai tawar, yang gak bisa menawar lagi karena merasa dirinya gak ada apa-apanya. Yang gak mau, ya gak bisa, Tuhan ini aku ini begini loh, Tuhan aku begini, aku mau Tuhan supaya berikan begini. Tuhan melihat hatinya.
Tuhan melihat hatinya. Enggak ada lagi nilai tawar dalam dirinya. Seringkali ketika kita dipanggil, ayo Pak mulai pelayanan lagi. Masih sibuk. Jangan punya nilai tawar di hadapan Tuhan. Ketika engkau punya nilai tawar, itu yang membatasi favornya Tuhan bekerja atas hidupmu. Aku mau begini Tuhan, asalkan begini. Itu nilai tawar di hadapan Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, asal ini yang ini diberkati Tuhan. Kejar perkenanannya, jangan kejar berkatnya. Jadi hari ini, yuk pastikan yang terakhir Kak. Kesimpulan kita hari ini, kejar perkenanannya. Pastikan bahwa dirimu dan diriku ini favoritnya Tuhan. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Kenapa Daud diberkati? Kenapa Daud mengalami favor? Karena dia favoritnya Tuhan. Pelayan pujian boleh naik ke atas. Kenapa Daniel diberkati? Kenapa dia bisa ada dalam jabatannya dalam masa-masa raja yang terus berganti, tapi dia tidak berubah jabatannya? Karena dia mengalami favornya Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami favornya Tuhan. Kenapa? Karena dia menjadi cintanya Tuhan. Tuhan terlalu jatuh cinta kepada mereka. Dan saya berharap setiap Anda menjadi kecintaannya Tuhan. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu, bukannya Anda yang pusing, tapi Tuhan yang pusing. Bagaimana caranya menolong hidup Anda. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Orang yang lumpuh itu sudah gak ada harapan lagi. Dia gak berani berharap banyak. Tapi yang terjadi, dia merespon apa katanya Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ayo bangkit, angkat tilammu. Dia gak pernah tanya, kapan Tuhan? Besok atau sekarang? Bangkit, ya bangkit. Sekaranglah waktunya. Jadi ketika engkau mendengar firman ini, kalau ada sesuatu yang mengusik hatimu, jangan lagi bertanya kapan. Karena inilah waktunya. Yang sudah lama enggak pelayanan, ayo mulai pelayanan. Yang sudah lama ogah-ogahan akan perkara rohani, ini waktunya. Bukan besok lagi, tapi sekarang. Karena favornya Tuhan itu bekerja sampai hari ini. Yuk angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Yang kami tahu, blessing yang besar itu Tuhan siapkan bagi setiap kami. Berkat yang ajaib, berkat yang mulia, berkat yang membawa kami kepada janji demi janji, kegenapan apa yang Tuhan arahkan atas hidup kami. Itu sungguh membuat kami terpesona. Karena itu Tuhan, buatlah hati kami percaya. Biarlah hari-hari ini kami memastikan bahwa hidup kami adalah favoritnya Tuhan. Sehingga goodness of God, kebaikan Tuhan itu selalu terarah atas hidup kami. Kami menjadi orang yang berbeda di antara orang-orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengalami divine akselerasi. Karena itu buatlah hati kami berserah. Buat hati kami ini tidak tawar-menawar lagi. Kami punya respon yang bagus, kami punya respon yang benar. Sehingga favor of God itu sungguh-sungguh terjadi atas hidup kami. Hari ini siapapun Anda, ketika engkau melihat hidupmu, engkau mengalami kesusahan atas hidupmu. Engkau merasa tidak ada lagi jalan, enggak ada lagi cara. Ini sulit, ini sulit. Mungkin situasimu sedang sama dengan orang yang duduk di pinggir kolam Bethesda. Mungkin situasimu sedang sama dengan orang yang ada di pasar. Sampai jam 5 sore belum ada yang menawari kerjaan. Itu sulit. Tapi hari ini pastikan engkau punya respon yang benar. Engkau punya hati yang berserah. Sehingga favor Tuhan, saya berdoa, favor Tuhan turun atas hidupmu. Tuhan, uangnya terlalu besar Tuhan untuk aku bayarkan. Apa yang kumiliki gak cukup untuk membayarkan semuanya. Ada favor Tuhan. Ada favor Tuhan. Yuk angkat hatimu, angkat hatimu. Inilah waktu perkenanan itu. Bukan besok, bukan kapan-kapan. Tapi hari ini. Yuk angkat hatimu sungguh-sungguh. Tuhan sedang mencari hati yang sungguh-sungguh. Bukan hati yang coba-coba. Tapi hati yang sungguh-sungguh. Yuk izinkan favornya Tuhan bekerja. Izinkan. Tuhan tahu, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Dia tahu keterbatasanmu. Dia tahu ketidakmampuanmu. Tuhan, engkau melihat ada hati yang terbuka.
Engkau melihat ada tangan yang terangkat. Engkau melihat, engkau tahu ada yang sedang bergumul, membutuhkan favor-Mu. Kalau engkau pernah melakukannya untuk Yakub, pernah melakukannya untuk orang yang di kolam Bethesda, pernah melakukannya untuk orang yang di pinggir-pinggir jalan, di pasar. Dan hari ini favor-Mu turun atas setiap kami yang membutuhkan perkenanan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Turun, favor Tuhan turun atas engkau. Jangan ragu-ragu, turun favor Tuhan atas engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar banyak kesaksian terjadi. Kami akan mendengar dan melihat bagaimana perubahan terjadi. Kami akan mengalami bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Atas nama Gereja GKI Keluarga Kerajaan, ingin juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan juga buat mereka yang berulang tahun pernikahan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hadir, boleh berdiri supaya kita semua bisa mendoakannya. Oke. Apakah ada pagi ini? Ya, ada satu di tengah. Apakah ada yang lainnya? Di atas, boleh berdiri. Yang ulang tahun pernikahan juga? Oke, tidak ada. Yuk kedangkan tangan berkati saudara kita yang ulang tahun. Diberkati dengan umur panjang, sehat, bahagia. Diberkati sehingga apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Favor of God itu terjadi waktu hidup Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Hari Minggu ini kami rayakan dan doakan, bahkan pasangan yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan. Sehingga betul-betul akan mengalami perbedaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkenanan Tuhan terjadi atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Semua yang memberkati bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan dengan doa persembahan bersama-sama. Siapkan amplop Bapak Ibu Saudara dan juga angkat kalau Anda mau memberikan lewat mesin edisi atau apapun juga boleh angkat di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, hati kami melimpah dengan syukur. Hari ini kami mau memberikan persembahan sebagai korban syukur kepadamu. Dan diberkatilah setiap kami. Benih yang kami tabur dengan penuh ucapan syukur akan mendatangkan berkat tuaian berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap memberikan persembahan, bahkan 1/10 kepada Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Ya. Sesudah ibadah silahkan ditempatkan pada kotak-kotak yang disediakan atau lewat mesin edisi atau transfer yang ada. Hari ini diinformasikan bahwa baptisan air dan penyerahan anak Bapak Ibu Saudara, putra putri maupun Bapak Ibu yang belum pernah baptis sebagai tanda sakramen iman kepada Tuhan, kepercayaan deklarasi iman kepada Tuhan Yesus dengan Anda menjadi pengikut Yesus Kristus, silakan segera menghubungi Ibu Linda ya. Karena pelaksanaan baptisan air dan penyerahan anak akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Hari Rabu besok akan ada kembali burning prayer. Berlaku diundang untuk seluruh jemaat. Kita sudah dengar khotbah hari ini mencari perkara-perkara rohani. Salah satu yang membuat kita menjadi favoritnya Tuhan. Karena itu saya mendorong, mari ikut berdoa bersama-sama. Hari Rabu jam 6 sore, hanya 1 jam saja.
Tapi kita percaya doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Sanggup membuat apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dorong untuk kita semuanya bisa hadir bersama-sama. Sudah hadir di halaman gereja kita tim dari PMI, dari Dinas Kesehatan. Karena hari ini berkaitan juga dengan Imlek. Di gereja kita memberi kesempatan untuk berbagi donor darah untuk PMI, Palang Merah Indonesia. Ya, sudah ada 40 orang yang mendaftarkan diri, tapi diberi kesempatan jika di antara Bapak Ibu Saudara baru mendengar pagi ini dan kemudian ingin mengambil bagian untuk berbagi darah buat mereka yang membutuhkan, silahkan juga menuju ke gedung Destiny sesudah ibadah untuk kemudian mendaftarkan diri mengikuti donor darah. Dan hari ini spesial berlaku buat kita semuanya. Dari tim kesehatan memberikan kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan buat gula darah ya, dan juga kolesterol, tekanan darah dan lain sebagainya. Silakan berbondong-bondong sesudah ibadah untuk menuju gedung Destiny. Yang mengerti ini semua katakan amin. Ya, terima kasih banyak untuk perhatian Bapak Ibu Saudara. Dan terakhir sebelum kita akan doa berkat bersama-sama. Hari ini spesial banget, terima kasih untuk himbauan dari gereja dan Bapak Ibu merespon dengan baik saudara-saudara. Coba lihat orang di kanan kiri kita apa yang berbeda hari ini. Oke. Banyak di antara kita berkostum merah. Ya, betul ya? Banyak yang berkostum merah karena hari ini spesial. Saudara-saudara kita, bangsa Tionghoa, ya, China, ya, dan termasuk keturunan China yang ada di Indonesia merayakan tahun baru Imlek 2574. Ya. Terima kasih banyak. Sekarang saya memberi kesempatan terlebih dahulu. Kita hormati mereka, siapapun jemaat Tuhan di sini, karena kita ngerti persis Indonesia Mini itu ada di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi pagi ini secara khusus yang merasa punya darah turunan Tionghoa boleh berdiri. Ya, yang punya darah turunan Chinese boleh berdiri. Ya, oke. Entah dari papa, dari mama atau papa mama ya. Oke, yang nggak bisa ditipu ini ya. DNA kita Tionghoa, Chinese boleh berdiri. Ya. Oke. Ya, yang pertama atas nama Gereja JKI Keluarga Kerajaan, Bapak Ibu Gembala, tim pastoral dan staf, saya harus sampaikan terlebih dahulu. Luar biasa. Sekarang yang di kanan kirinya yang duduk, coba sapa mereka Kyonghi saja. Ya, oke. Tepuk tangan. Oke. Saya dari kemarin, silahkan duduk. Saya dari kemarin sudah nunggu lagu Mandarin ya, atau musiknya Mandarin ya. Karena yang mimpin bukan Mandarin. Oke, nanti bisa nyanyi sendiri di rumah masing-masing ya. Nah, sebelum saya tutup supaya kita mengerti kenapa gereja ini Imlek memberi kesempatan kepada semua yang suku yang lahir dengan darah Tionghoa untuk merayakan Imlek. Ya, supaya ngerti. Memang nggak bisa terlepas tradisi, adat istiadat, budaya itu sangat mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan oleh setiap kita sebagai makhluk sosial. Namun sebagai seorang
yang berdiri atas firman Tuhan dan nilai-nilai yang ada dari Imlek selama tidak menyalahi firman Tuhan. Dengan dasar itulah Gereja JKI Keluarga Kerajaan Bapak Ibu Gembala memberikan kesempatan untuk saudara-saudara bisa merayakan Imlek. Nah, nilai-nilai apa yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Alkitab? Yang pertama, membersihkan rumah. Ya, biasa orang-orang Tionghoa sebelum Imlek, ya, sebelum malam Xinjia tahun baru membersihkan rumah. Yang kedua, berdoa, kumpul, menghormati orang tua. Ya, memang kita tidak berdoa di depan meja abu karena sudah tidak ada kait mengait orang yang sudah meninggal dengan kita yang masih hidup. Tapi apa yang kita bisa pelajari? Kesempatan untuk menghormati orang tua, ya, atau yang dituakan, ya. Kalau Anda merasa mami ini adalah orang tua rohani Anda, Bapak Ibu jemaat, dan merasa, wow, ibu gembala saya Chinese, ya, dan kesempatan untuk saya juga menghormati, silahkan, ya. Makanya mami tidak pernah undang-undang orang, ya, tapi silahkan, ya, kalau sebagai wujud dari nilai ini. Dan kesempatan anak-anak hormati orang tua seperti yang Alkitab ajarkan. Kesempatan yang lain, Imlek, makan bersama, betul ya? Betul ya? Oke, siapa yang belum makan kue keranjang? Saya tanya ini ke seluruh jemaat. Siapa yang belum makan kue keranjang hari-hari ini? Oh, angkat tangan. Oke, enggak tahu gimana. Ada yang angkat tangan di atas banyak ya? Oke, mau kue keranjang? Oke. Ya, datanglah ke saudara-saudara yang menyiapkan dirinya, ya. Oke. Oke, baik. Karena kesempatan keluarga bisa kumpul, makan bersama-sama. Lalu, lagi nih biasanya paling seneng. Bagi angpau. Nggak suka ya? Yang merah-merah itu loh. Oke. Siapa mau dapat angpau? Angkat tangan. Oh, ada syaratnya, yang sudah kerja ya sudah tidak dapat, yang sudah menikah ya. Tapi yang bekerja masih anak-anak belum menikah boleh dapat angpau. Ya. Pagi ini anak-anak, oke, siapapun Anda yang belum menikah, mau angpau ke rumah mami. Ya. Bapak Ibu tidak dapat angpau, tapi boleh ke rumah kalau mau ya. Oke, ya. Terus terakhir yang saya perlu menyampaikan, oke, kadang ada pertunjukan barongsai, ya. Selama itu hanya sebagai keterampilan, berlatih, ya. Lalu kemudian karena itu butuh benar-benar skill, ya, it's okay. Tapi kalau itu mendatangkan ritual magic, kita tidak toleran, ya, supaya semuanya mengerti ada bagian-bagian dari tradisi adat istiadat, selama itu tidak bertentangan dengan Alkitab, boleh kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Sekarang saya minta dengan hormat, sebelum kita akan tutup, Bapak Gembala akan memberkati kita. Yang merasa bukan orang punya darah keturunan Tionghoa, gantian berdiri. Ya, yang sudah berdiri tetap berdiri ya. Oke. Nah, yang punya darah Tionghoa duduk. Wah, oke. Belajar ya, belajar. Tidak ada salahnya.
tradisi menghormati orang lain. Tangan kanan di kepal, tangan kiri dibuka seperti ini dulu. Terus dikepal nih. Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Oke, sekarang lakukan kepada saudaramu yang duduk itu tadi. Kyonghi, kyonghi. Ya. Kyonghi, kyonghi, gongsi facai. Ya. Ketika kita rukun, itu diperkenan oleh Tuhan. Makanya Tuhan akan curahkan berkat atas kita dengan limpahnya. Yang percaya katakan amin. Oke, semua kita bangkit berdiri. Bapak Gembala sebentar akan berdoa buat kita. Mari katakan bersama-sama. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Bapak Gembala, silakan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau nangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur rangkaian ibadah pada pagi ini sudah berjalan dengan baik. Tuhan bekerja, Tuhan berada melawat setiap kami, mendekap dan memeluk setiap pribadi. Bersyukur karena hari ini juga tahun baru Imlek buat saudara-saudara kami, Chinese atau Tionghoa telah merayakannya. Diberkati, tahun ini akan menjadi tahun percepatan ilahi. Tahun di mana akan ada hal-hal yang ajaib yang kami rasakan, kami nikmati, dan kami akan berbagi kepada yang lain. Karenanya Tuhan, favor of God, ada perkenanan Tuhan. Bahwa kalau kami berkenan kepada Allah, maka manusia akan menghormati kami. Kami percaya tangan Tuhan ada terus menyertai kami. Anugerahnya akan lebih dari hidup. Bahkan kasih setianya akan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya akan selalu ada bersama dengan kami. Bahkan kebajikan dan kemurahan akan mengejar kehidupan kami. Kami bersyukur hal-hal yang terbaik yang Tuhan siapkan dan sediakan serta akan diberikannya kepada kami. Kami akan bekerja keras tapi juga akan kerja cerdas. Kami juga akan kerja ikhlas dan kerja tuntas. Dan semuanya itu akan terjadi. Kami akan menikmati bahkan pada waktu tidur. Itu pun Tuhan memberkati kami. Keluarga kami, pekerjaan kami akan terus dibawa maju dalam keberhasilan yang kilang gemilang. Kami akan terus beruntung bersama dengan Tuhan dan mengalami kelimpahan tanpa batas. Bersyukur pemulihan demi pemulihan terjadi
buat keluarga, anak-anak kami, dan semua apa yang kami miliki. Dan sebentar kami pulang, penyertaan Tuhan nyata sepanjang minggu ini. Bahkan saudara-saudara kami, keluarga kami yang merayakan Imlek, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tahun apapun ini tetap tahun miliknya Tuhan Yesus. Dalam penyertaannya dan kedaulatannya, Tuhan bisa memberkati pada waktu kami mengalami musim hujan ataupun juga musim kemarau. Dan semua musim Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur dan mengakhiri ibadah pagi ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang diberkati dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan.